Bener? Jenisnya sama, mereknya sama, beratnya sama, tapi kalau udah datang ke rumah guru, cepet tuh harga kuat. Datang we besok we. Macet we. 100. Ya. Iya. Lagi beli di warung cuma timbang 6.000. Kenapa bisa mahal? Karena ada kalimat-kalimat doa yang teruntai ke dalam air itu. Dari mana? Orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan diadakan majlis Maulid tiba ini, kita buka diri kita perbaiki diri kita agar segala apa yang kita baca, kita munajat, kita minta kepada Allah senantiasa jadi tajam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wabighfir lana wa liwalidayna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tolong kirim Fatihah lagi sekali lagi, terkhusus memang untuk saya beserta karena saya diamanahkan seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abah. Sekarang saya diamanahkan tanah seluas 500 meter beserta ada bangunannya itu di daerah Cibentang, Cisekeng, Bogor. Jadi saya lebih sering ke sana sekarang. Itu sering ke sana karena dari amanah itu saya harus jadikan salah satu pondok pesantren. Amin. Yang notabene itu adalah pondok pesantren yatim dan duafa. Dan pondok pesantren Yashifa Al-Hanif ini merupakan cabang dari pondok pesantren Al-Hanif pimpinan Kiai Ahmad Jazuli yang ada di Seruan. Mungkin Bapak juga pernah ke sana. Nah, yang di Cibentang itu merupakan cabang dari pondok pesantren yatim Al-Hanif yang ada di Seruan. Di sanalah saya diamanahkan harus menggembleng, mengembangkan santri-santri yang ada di bawah tanggung jawab saya. Nah, karena memang kami mengikuti aturan yang ada di pusat, karena pondok pesantren Al-Hanif ini notabene adalah anak-anak yatim dan duafa, maka untuk biaya digratiskan. Maka santri yang ada dimanapun yang ada Al-Hanifnya itu adalah pesantren gratis. Jadi anak-anak yang mondok di sana tidak dipungut biaya sama sekali. Bulanannya, makannya tidak dipungut sama sekali. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah berkah. Itu jadi kalau santri makan sehari 3 kali, Pak, pagi, siang, sama malam, kadang-kadang nambah Indo itu. Jadi lumayan tanggung jawab dan amanah yang saya bagi lumayan besar juga. Maka saya minta didoakan Fatihah, mudah-mudahan saya diamanahkan untuk menjadi pembimbing atau mudir yang di pondok pesantren Yashifa Al-Hanif ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir dan batinnya. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih ada lahan tanah yang masih kosong. Alhamdulillah sudah dimulai pembangunan lagi. Nah, kemarin sudah bikin ceker ayam sama ngecor, dan tadi baru selesai tadi ngecor sup. Nah, masih panjang perjalanan saya. Mudah-mudahan dalam proses pembangunan insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tahadus binikmahnya. Teman saya, abang saya, sahabat saya, Abah Iri ini sangat mensupport kepada saya khususnya terkait hal-hal yang memang kami butuhkan. Kadang Abah nelpon, Kiai apa yang dibutuhkan, Kiai apa lagi yang masih kurang. Kemarin udah dibawa tuh sistem ya Pak, sama karpet, bawa ke sana, apa be saya bawa. Dan di sini saya datang hadir ke sini pun, insya Allah Bismillah dengan ridhonya Abah, ada sesuatu yang akan diberikan oleh Abah kepada pondok pesantren Yashifa Al-Hanif yang ada di Cibentang itu. Mudah-mudahan Abah beserta keluarga
mudah-mudahan senantiasa rezekinya dibarokahkan, badannya disehatkan, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridhoillah wal barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dikirlana wali walidayna amin. Hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bro Syed atas perjalanannya tadi. Satu, sekenali doanya juga doanya nyambung. Air, besok yang perlu air datangnya kemari, gak minta air. Insya yang sakit makin kritis, yang borok bisa tetanus besok begini. Ya, yang lagi gundah gulana, yang lagi apa tuh, lagi gabut, kemari aja kemari, yang paling mahal airnya ya, gitu. Insya Allah benar. Kalau kabut lagi sama. Alhamdulillah, beliau salah satu pendiri toko dari Syekh Mubaligin di Tangsel. Mungkin saya kenal tahu sama-sama satu majelis ya. Ya kan sampai sekarang juga masih gitu kan. Dia diamanatkan oleh guru kita Ahmad Jazuli di Pondok Pesantren Hanif. Kita pernah datang ya setahun tempoh hari pas acara yang ada dulu tuh. Kita pernah datang. Nah, atas wasilah beliau juga saya bisa mengenal para asatidz di Tangsel. Luar biasa proses pengalaman perjuangannya dari Kiai Ahmad Jazuli, luar biasa. Jadi yang saya tahu Kiai Ahmad Jazuli itu akan mengumrohkan para asatidz gratis. Karena apa yang saya pernah tahu dengar, Mbak, saya mengumrohkan para asatidz. Kenapa? Karena asatidz itu yang akan menyebarkan syiar. Bagaimana kalau seandainya para asatidz ini belum pernah menginjak kaki di tanah suci, apa yang mau disampaikan tentang tanah suci? Itu Kiai Ahmad Jazuli. Dan satu lagi saya tabarukkan sama beliau. Saya pernah ngambil ilmu beliau satu aja, saya bilang doain. Saya pernah itu saya sampaikan sama Kiai Jazuli. Pagi-pagi saya dipanggil jam 7 dia ke sarapan. Akhirnya kata ngobrol, Kiai mau izin. Saya ngambil ilmu dari Kiai, apa Bang? Doain. Beliau sampai meneteskan air mata. Apa artinya? Kiai Jazuli mengajarkan saya, pokoknya punya nggak punya doain. Itu yang saya ambil dari beliau. Akhirnya saya sampaikan ke beliau hampir meneteskan air mata. Cuma satu ilmu saya doain. Jadi setiap kalau ada teman, ada yang susah, senang susah atau WA, bahasanya nggak panjang Kiai Jazuli, doain aja. Udah percaya doain aja udah, doain. Nah, gitu. Insya Allah kabul. Itu yang saya ambil dari beliau. Itu luar biasa Kiai Jazuli perjuangannya untuk di daerah Tangerang Selatan luar biasa. Makanya sekarang pada pesantrennya tiap hari juga saya pengen ikut berkecimpung di Purwakarta, cuma karena kejauhan. Ya, betul ada di Cibentang. Saya sempat berpikir gini sama istri, Mbak, bagaimana kalau kita mengeksplor itu pondok pesantren? Karena saya udah bekerja sama tuh udah bertahun-tahun sama yang di Al-Hanif. Mohon maaf tadi kalau dibilang main support, saya nggak main support di Al-Hanif, enggak. Jadi riak nantinya enggak. Jadi saya pengen apa yang ada di Cibentang ini saya pengen eksplor. Yuk sama-sama kita gotong bareng ini pondok pesantren ini, gimana caranya biar kita bisa nyipret dah keberkahannya dari pondok pesantren. Kalau kita nggak punya pondok, minimal kita bisa ngebantu materi, tenaga enggak pikiran, dan terakhir doa, itu aja udah. Saya bilang beliau Kiai ke rumah saya, ada sedikit yang bisa saya sumbangsikan buat pondok pesantren. Jujur saya dekat dengan beliau suka curhat, saya juga curhat. Ini sama teman-teman di forum asatidz ajar di Tangsel maupun di Syekh Mubaligin, kita suka diskusi, ada termasuk Kiai Ahmad Kosasi, Ustaz Amin, rata-rata guru-guru yang pernah ngisi di Majlis Adiba. Kalau ingat beliau berarti pernah ingat waktu ngisi di Isra Mi'raj di Al-Hidayah 2, ya kan gitu. Jadi kita sama-sama yuk saling bahu-membahu. Bahwa saya kepikiran insya Allah kapan waktunya saya akan ngajak jemaah Majlis Adiba untuk silaturahmi kepada pesantren sana. Minimal kita bisa lihat apa yang sih kita bisa bantu, apa sih yang bisa kita support gitu. Mungkin ya tadi saya bilang tenaga yang enggak, pikir doa lah minimal kita ke sana bisa ngelihat itu, walaupun kita juga bukan dari orang pondok, tapi kita bisa lihat pondok
bagaimana perjuangan anak santri. Itu yang pernah saya lakukan di Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin. Itu saya sama teman-teman istri kantor saya ini ada, itu sampai direktur itu saya ajak. Jadi kita show ke Pondok Pesantren, kita ajak keliling. Nah, orang-orang yang manajemen, orang-orang kantor istri itu di bank itu tidak pernah melihat bagaimana kondisi Pondok Pesantren. Akhirnya saya ajak tur di Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin, punyanya Ustaz Aab di Pondok Petir. Beliau tuh sampai direktur sampai bawahnya level meneteskan air mata. Karena ruangan segini tuh diisi 10 orang tidak pakai kipas angin. Jadi hujan nyipret. Bayangin anak-anak perempuan kayak begitu. Akhirnya kita tercetus, saat itu kita berikan donasi yang lumayan banyak, alhamdulillah sampai sekarang masih kita support. Jadi bukan hanya Al-Hanif yang saya urusin, ada Raudatul Muta'alimin, ada yang lain, ada kurang lebih ada 5 pondok pesantren itu yang saya urusin. Pokoknya bisa nggak bisa, apapun ada apa-apa masalah, kabarin saya mau punya kabar, nggak punya beras, kayak kuota atau apa, itu insya Allah saya support. Siapa? Bukan saya sendiri, semua wasilah. Makanya pernah saya katakan, manfaatkan teknologi kita buat kebaikan. Ya, jangan kita jadi bagian dari netizen yang julid. Kita bisa manfaatkan networking kita pada teman-teman. Saya punya ini, saya punya program-program ini bisa membantu. Tuh. Jadi manfaatkan teknologi bukan buat yang hal-hal yang mudarat, tapi buat yang kebaikan. Dan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun di Pondok Pesantren Al-Hanif maupun yang lainnya. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah saya bilang banyak yang merespon. Pernah nggak kita bayang kita tidur enak pakai kipas, ruangan lega, kasur, anak-anak santri cuma beralaskan kayak begini, makan seadanya, gitu kan ya saya benar-benar lihat itu benar-benar plek tidur pakai ini, atasnya masih seng, hujan tampias, nggak pakai kipas angin, 10 anak ngelekep nggak tuh kayak begitu. Akhirnya saya gandeng dari saya Biniaga, Qatar New Bank, itu saya ajakin roadshow. Qatar New Bank juga gitu, direktur marketingnya datang. Apa yang kita bisa sumbangsikan? Ya saya memanfaatkan ini punya teman-teman. Dan itu saya pengen buat motivasi ke teman-teman semua jemaah. Apa yang bisa kita bantu minimal? Ya kalau nggak di luar ya lingkungan kita lah. Di sini di luar kita, di tetangga-tetangga kita ada anak yatim piatu. Apa yang kita bisa support? Apa yang kita bisa berikan effort buat mereka kan gitu. Karena anak-anak yatim ini juga tanggung jawab kita. Kita bikin pengajian makan enak-enak, tapi tetangga kita sebelah kelaparan. Kalau bakal berkah. Itu ya. Makasih banyak. Rosyid sudah hadir di sini. Dia pada jawab sisi acara di Serua. Memang saya janjikan malam ini supaya hadir. Apapun alasannya hadir, karena besok insya Allah saya, Bunda, sama Ustaz Firdaus akan ke sono. Saya akan tengok. Memang sudah punya pemikiran apa yang bisa kita eksplor, apa mau kita kembangin budidaya ikan atau kambing, ya kan yang kambingan di saya di Gunung Bundar, apa yang mau saya bagi dua atau gimana, itu nanti coba saya pikirkan. Karena saya belum melihat lokasinya, walaupun sudah agak lama, sebelum pernah sempat datang, belum sempat silaturahmi. Tapi bukan berarti silaturahmi enggak, kita tetap komunikasi baik. Insya Allah besok saya akan hadir ke sana, saya akan silaturahmi ke sana. Itu aja, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan Pondok Pesantren menjadi berkah, barokah dunia akhirat, bisa menjadi buat kemaslahatan umat, karena memang tantangannya berat. Ya kan, ngurusin anak-anak yatim piatu duafa, makan ditanggung luar biasa. Ya, mudah-mudahan para gurunya, para pembinanya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan ilmunya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah berikan istiqomahan untuk mengurus Pondok Pesantren. Terima kasih banyak pada jamaah semua. Mohon maaf kurang lebihnya, ada penerimaan, penyajian dan penyambutan. Kalau dipengaruhi pintu maaf ya seluas-luasnya. Untuk itu saya mohon doa pada guru kita, para Ustaz Harun Rasyid. Mudah-mudahan doa kita lebih tajam, amin. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh guru kita
Abdul Wasid, mudah-mudahan dikabul dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Allah yaqdi hajatina wa yaqdi da'atina syarhu sudurana wa yassir umurna fid dunya akhirah wa yarzuqna ziyarat haman wa yarzuqna rizqan halalan tayyiban firdaus wasi'an min ghairi ta'bi wal mashaqqa wal dar wa bi niyyati jalbil khair wa daf'i kulli mihnan wa fitnah wa bisadar wa la hawla wa quwwata Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li baiti wa zawji wa auladi wa dhurriyyati shaydul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Astagfirullahaladzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sallallahu rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka wa yazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi sallam. Allahumma rabbana fina dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna saghara wa li jami'il muslimina wal mu'minin والمنى الأحياء منهم والأموات ربنا زدنا مزمبرك وأنت خير المنزلين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان لك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.